Halo Mbak Prita, Halo Mbak selamat Cisti, malam. Waduh, selamat apa kabar malam. Mbak? Alhamdulillah aku baik, Alhamdulillah, sehat ya Mbak ya? sehat, sehat. Oke, Mbak Prita ini kayaknya Mm, teman-teman udah tunggu-tunggu banget kita mm-mm, discuss hari ini ya Mbak Prita ya. mm-mm, Ada beberapa pertanyaan nih yang mau aku mm-mm, tanyain dan mm-mm, ini mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman juga. mm-mm. Mungkin sebelum kita mulai boleh disapa dulu nih Mbak Prita, teman-teman ajaibnya. Boleh dong. Halo semuanya, selamat malam teman-teman. Semua investor nih, semua teman-teman ajaib yang malam ini udah gabung, thank you so much. Mudah-mudahan seperti yang tadi Mbak Cisti bilang, sedang happy-happy selain tanggal muda ya Mbak Cisti. Kemudian Betul. apa namanya hari ini juga sepertinya portofolionya cerah ceria gitu. Tapi kalau yang portofolio belum cerah ceria, jangan FOMO juga. Tenang aja, tenang. Setuju, setuju. Oke, Mbak Prita, mungkin kita Mm-mm, mulai aja kali ya, mm-mm, karena ada mm-mm. banyak pertanyaan nih. Aku Yes. penasaran, aku kepo. Banyak Mm-mm. mau ditanyain ke Mbak Prita langsung. Mm-mm, Oke, Mbak Prita, boleh dong sebelum kita lanjut lebih dalam, mm-mm, mungkin opini dari Mbak Prita sendiri mm-mm. mengenai pentingnya suatu investasi itu seperti apa sih Mbak Prita? Nah, itu pasti semua orang kalau bicara investasi kan zaman sekarang tuh otaknya langsung mikir itu cuan ya gitu. Jadi langsung mikirnya itu adalah pokoknya gimana caranya tiba-tiba aku mendadak sultan gitu loh. Padahal teman-teman yang namanya investasi itu sebetulnya lebih sifatnya itu berproses gitu ya. Jadi kadang kita bisa cuannya itu gede banget, kadang mungkin enggak, kadang bahkan mungkin uangnya bahkan berkurang. Itulah memang proses berinvestasi. Tapi berinvestasi itu memang sangat perlu buat diri kita. Kenapa? Ada beberapa hal. Pertama, karena memang kenaikan harga tuh nggak bisa kita lepaskan ya. Jadi kita kan nggak bisa ngatur. Ada beberapa harga yang misalnya gini, contohnya kenaikannya itu memang ya udah deh kalau itu naik aku nggak beli lagi. Misalnya Ya, harga mie misalnya naik atau misalnya apa ya makanan apa naik, aku jadi nggak shopping itu lagi. Tapi kayak misalnya listrik ataupun juga tarif-tarif tertentu yang memang ditentukan pemerintah atau misalnya bensin, ya itu kita nggak bisa kendalikan. Jadi memang ada inflasi-inflasi yang tidak bisa kita kendalikan dan kita harus terima dan memang hidup kita itu juga akan mengikutinya. Nah, oleh sebab itu kita harus mempersiapkannya. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Lalu yang kedua, kita pasti punya keinginan, bener gak sih? Misalnya setuju. ada orang yang pengen punya rumah, ada yang kepingin nikah, ada yang pengen sekolah lagi, bener nggak Mbak Cisti? Betul Nah, banget. setiap orang itu kan pasti punya keinginan yang berbeda-beda. Nah, itulah kenapa juga pentingnya kita berinvestasi supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, nah zaman sekarang nih ya, orang tuh banyak yang dapat penghasilan tuh misalnya dari side job atau jualan ini nggak taunya lumayan gitu kan gitu terus atau misalnya tiba-tiba nih yang kemarin rame banget suka ditanyain ke aku tiba-tiba dapat warisan atau misalnya ada yang tiba-tiba Hmm, dapat bonus ada yang tiba-tiba wah hmm. tiba-tibanya banyak banget deh pokoknya gitu atau kemarin dia dapat angpau gitu kan ya. Nah, Iya. kalau misalnya itu dihabiskan aja itu pasti cepet banget dan mudah sekali untuk kita menghabiskannya, tapi kita mesti sadar bahwa kita kan nggak melulu ya dapat kayak begitu gitu loh. Jadi salah satu fungsi investasi adalah bagaimana pada saat kita dapetin apa ya kayak rezeki runtuh lah atau Hmm. misalnya suatu angpau lah atau bonus atau apa ini itu dimana nanti kita bisa pakai lagi untuk masa depan kita. So itu kenapa kita mesti berinvestasi mulai dari sekarang. Wah, oke. Memang penting banget ya, Mbak Prita ya, kita untuk Mm-mm, mulai investasi. Nah, mm-mm, ini menurut opini dari Mbak Prita sendiri nih, mm-mm, kira-kira ada nggak sih batasan umur untuk kita mm-mm. mulai investasi? Oke, pertama kalau dari segi legalitas pastinya ada ya, karena memang untuk Hmm. kita bisa memiliki akun di pasar modal itu kan ada syaratnya. Jadi usia itu menjadi batas bawah syaratnya. Sekarang kalau misalnya syaratnya nih, misalnya nih yang teman-teman nih yang nonton kita hari ini semuanya udah punya KTP kan. Kalau misalnya ada yang belum punya, berarti kita di sini harus meminta tolong misalnya ke orang tua kita, kemudian kita minta dibukakan rekening gitu ya. Jadi kita titip lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau enggak, kita udah punya KTP sendiri, itu kita udah bisa buka account dan itu sebetulnya sudah tidak ada lagi batasan usia buat kita. Yang kedua, yang kita mesti ingat itu adalah ya
investasi yang terbaik itu adalah yang dimulai secepat mungkin. Jadi sedini mungkin, semudah mungkin Mbak Cisti. Semudah Setuju. mungkin itu akan membuat kita itu memiliki beberapa keuntungan. Oke. Keuntungan yang Hmm. pertama sebenarnya bukan cuan, tahu nggak sih? Apa tuh? Apa nih, Mbak Prita? Jadi orang kan mikirnya semakin muda tuh dia ngarep cuannya. Dia tuh lupa. Mm-mm. Sebenarnya semakin muda dia mulai berinvestasi, yang dia bangun itu sebetulnya adalah kebiasaan, habitnya. Ah, oke. Anak muda yang dari awal itu udah jago investasi, dia pasti memiliki habit untuk mampu mengelola apapun yang dia miliki dengan baik. Jadi meskipun saat ini uang sakunya masih terbatas misalnya, atau uang jajannya terbatas, tapi dia tuh udah lebih siap pada saat nanti misalnya dia dapat gaji berapa gitu kan ya, Ya. dia akan lebih siap dibandingkan teman-temannya yang memang tidak pernah kenal investasi sebelumnya. Jadi sebetulnya keuntungan yang nomor satu itu bukan cuan, tetapi yang keuntungan nomor satu itu adalah kebiasaan yang baik yang dia bangun dari sejak muda. Yang kedua, Oke. keuntungannya adalah cuan. Karena Cuan. dalam berinvestasi itu ada yang istilahnya gimana ya? Itu ada namanya compounding rate of return. Jadi ini the beauty of investing starting early. Semakin lama durasi kita berinvestasi, maka hasil dari investasi kita sebelumnya bisa kita reinvest istilahnya gitu. Jadi makin lama tuh makin berlipat-lipat gitu lah. Nah, aku ambil contoh nih. Ada orang nih ya yang berinvestasi usianya ada yang started 20, ada yang 25, ada yang 30, dan mungkin ada yang 40. Yang umur 20 tahun itu mungkin baru saat ini baru punya uang sekitar 500.000 nih Mbak Cisti tiap bulan Oke. gitu ya. Ya. Terus orang yang temennya bilang antar aja deh nunggu gue 30 tahun Hmm. gitu. Jadi Hmm. kemudian pada saat 30 tahun dia temennya nih baru mulai berinvestasi dan dia mikir wah dia kan udah ketinggalan 10 tahun ya. Jadi dia double nih. Kalau temennya yang start dari 20-an itu hanya berinvestasi 500.000 tiap bulan, nah, temennya ini yang start dari usia 30, dia bilang dia naruhnya 1 juta tiap bulan. Percaya nggak? Oke. Pada saat dia umurnya 55 tahun, tetap loh, yang saldo investasinya lebih banyak adalah mereka yang start dari umur 20. Jadi hasil akhirnya ya, yang start dari usia 20-an, walaupun dia hanya investasi 500.000 tiap bulan, itu dia bisa dapetin 1,9 miliar kalau let's say taruh di reksadana pasar uang. Jadi ini kita cuma bicara reksadana pasar uang loh ya. Kita nggak bicara saham atau instrumen-instrumen lain yang memang hasilnya tuh bisa lebih besar lagi. Sedangkan temennya tadi, yang baru start di usia 30, padahal naruh uangnya itu 1 juta tiap bulan, itu kemungkinan pada saat di usia 55 itu baru terkumpul 1,3 miliar. Bisa selisih 600 juta. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Iya, luar biasa nih Mbak Prita nih. Walaupun yang lebih muda memang angkanya jauh lebih kecil ya, Mbak Prita ya. Tapi akhir hasilnya itu ternyata jauh lebih optimal dibandingkan yang mulainya dengan umur yang udah lebih mature, tapi ternyata di akhirnya mendingan yang lebih muda gitu ya Mbak Prita ya. Yes, exactly. Betul banget. Betul. Oke, nih Mbak Prita, kita sesuai ke tema kita hari ini. Kira-kira tips untuk investasi berdasarkan umur itu seperti apa sih Mbak? Oke, sekalian aku mau nanya nih, ini teman-teman yang nonton kita rata-rata umurnya berapa? Aku pengen tahu gitu ya. Apakah kalian saat ini misalnya masih remaja, jadi antara umur mungkin 17 sampai dengan 25 tahun. Nah, yang 17 sampai 25 tahun, boleh dong ketikannya bilangnya saya Gen Z gitu ya. Jadi biar Ayo aku nih tahu gitu kan, teman-teman. saya Gen Z gitu. Oh, ada loh yang mau kasih tahu umurnya. Tapi aku padahal cuma bilang kalau antara belasan ya sampai 25 tahun Ya, saya Gen Z. Kalau yang 25 sampai dengan 30 ketikan milenial. milenial gitu kan Ya. ya. Saya Hmm. milenial. Nah, yang di atas 30 udahlah aku gabunginnya semua jadi satu. Tulisinnya gue si Ya. kece gitu Gue si ya. kece. Iya dong. Jadi yang kece-kece yang Oke. 30-an ke atas. Sorry ya yang masih belum 30-an belum kece gitu. Nah, Waduh, ini ya banyaknya berapa, Mbak? Banyaknya berapa? muda-muda ini Mbak Prita. Ini kayaknya range umurnya mayoritas sekitar 25 sampai 30-an nih Mbak Prita.
Oke, jadi kebanyakan Gen Z nih ya. Jadi yang kece-kece masih dikit ya, gitu. Jadi yang kece-kece kayak kayak kita-kita gini sih, kayak kita-kita gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Iya. Oke, jadi gini, basically pada saat kita melihat nih ya, berdasarkan usia. Oke, seperti apa sih yang mesti kita lihat dulu? Oke, nomor satu adalah di usia berapapun kita harus paham tujuan kita mau apa. Ya. Masalahnya mereka yang masih remaja sama mungkin ya jadi Gen Z sama milenial awal tuh kadang nggak tahu tujuannya apa tuh. Kalau aku Ya. tanya, kamu investasi buat apa? Buat cuan, ngomongnya gitu. Ya, setuju, setuju. Setuju Mbak Ya, Prita. Buat cuan kalau agak ditanya. agak susah tuh untuk didefinisikan misalnya menjadi DP rumah atau apa karena nggak kebayang. Ya Ya. kali katanya umur 18 tahun mikir DP rumah, Kak, aku mikirin mau lulus SMA aja juga udah ribet katanya gitu, gitu kan. Iya, setuju, setuju. Jadi artinya memang di rentang usia itu belum kebayang tuh biasanya tujuan-tujuan keuangannya tuh mau apa. Oke. Hmm. Nah, walaupun kalian belum terbayang, tetapi kalian tetap mesti punya target. Nah, targetnya itu misalnya saya kepingin bisa menyisikan, ini bisa dua nih ya, bisa targetnya tuh aku kepingin tiap bulan bisa investasi sekian rupiah. Atau targetnya adalah aku kepingin di usia berapa tuh aku punya tabungan segini, misalnya kayak gitu. Jadi aku punya saving sekian. Oke. Nah, jadi yang paling pertama adalah usia berapapun harus punya tujuan investasi. Kalau yang gue kece tuh ya, 30-an ke atas, ya Allah Mbak, itu mah nggak usah ditanya ya, ditanya kamu tujuannya Ya. apa? Banyak, dia sampai bingung mana prioritasnya gitu. Iya, Dari iya. mulai anak, apa ini sampai Betul. pusing, katanya mana duluan, katanya gitu. Oke. Mm. Terus yang kedua yang dia mesti tahu itu adalah dirinya dia sendiri. Jadi profil risikonya dia. Karena profil risiko itu sebetulnya nggak tergantung usia. Kalau tergantung usia itu adalah dari sisi harusnya seperti apa. Tapi faktanya orang tuh bisa umurnya berapa takut banget juga bisa. Jadi misalnya muda banget dia takut banget juga bisa. Aku selalu bilang Mbak Cisti, the test, jadi tes kita tuh tahu kita tuh sebetulnya profil resikonya itu sanggupnya sampai berapa, itu bukan di saat market tuh lagi bagus. Tetapi setelah bagus, terus drop, nah di situ sebenarnya ketahuan. Kita profil sebenarnya tuh apa. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih, jadi kita kan misalnya udah tulis-tulis nih ya, misalnya ikut quiz profil resiko. Itu sebenarnya masih oke lah, itu on paper istilahnya itu teori gitu. Tapi fakta yang paling real itu adalah saat kita mengalami drop setelah sebelumnya tuh naik. Itu basically apa namanya yang paling ketahuan. Yang terakhir yang mesti kita tahu itu adalah cara kita memanage portfolio. Nah, di sini akhirnya baru kita breakdown berdasarkan usia. Kalau usia kita masih remaja-remaja gitu Mbak Cisti, jadi yang belasan sampai dengan 25 ya, aku selalu bilang, kan penghasilannya juga mungkin masih terbatas. Mungkin dia masih dapetnya uang saku. Terus mungkin misalnya baru start kerja, tapi ibaratnya itu masih fresh grade lah, masih very early gitu ya. Most of the people seperti itu. Maka kalian gak usah terlalu stres, waduh kok kayaknya dia segini, dia segitu, gak usah. Yang penting, setiap bulan, please ensure, pastikan, kita tuh pasti beli investasi. Please ensure that. Jadi, meskipun kalian suka trading nih teman-teman, tapi pastikan tiap bulan tuh masukin lagi modalnya. Kira-kira kayak gitu. Oke? Nah, itu adalah mereka yang start di usia remaja. Kalau usia remaja, karena dia belum tahu dia mau investasinya apa, maka portfolio yang terbaik itu sebenarnya adalah yang kayak pakai teorinya Markowitz, yang efficient frontier portfolio. Apa tuh maksudnya? Jadi komposisinya itu kayak misalnya saya ambil sekian yang reksadana, sekian misalnya saham big cap, sekian saham mid cap gitu. Jadi yang alokasinya seperti itu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang tadi bilang katanya gue milenial sama gue si kece, ini sebenarnya udah harusnya bisa naik kelas. Kenapa? Satu, harusnya penghasilan kalian juga udah bertambah. Jadi kalian tuh mestinya udah bisa punya target untuk nih teman-teman 10% dari penghasilan tuh minimal untuk diinvestasikan. Bagusnya adalah 30%, tapi 10% tuh minimal. Oke? Nah, kalau kita belum bisa sampai 30%, again, jangan stres.
Tapi kita ngerti bahwa kita tuh kejar nih ke 30% dari gaji kita. Oke. Yang kedua, gimana kita manage portofolionya. Orang kalau masih di rentang saya milenial, itu masih mungkin nih antara dua itu. Untuk dia yang masih nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana, itu biasanya dia akan pakai komposisi aja. Jadi sekian persen taruh di saham big cap, sekian persen misalnya yang bisa banyak kasih dividen, sekian persen yang apa dan sebagainya. Tapi untuk dia yang udah kece-kece itu, yang udah banyak banget tujuan-tujuan keuangannya, aku lebih sarankan dia untuk pakai portofolio istilahnya tuh random by goals. Apa tuh maksudnya? Jadi kita memang mengambil investasi based on tujuan keuangan kita. Oke, ya. Gitu. Based Ya, on tujuannya. Jadi aku bagi tiga ya. Yang remaja, yang penting belajar menyisihkan, terus portofolionya ya dibuat komposisi aja yang sederhana. Yang milenial tetapi masih belum tahu tujuan hidupnya, kalian tetap harus kejar minimal 10% dari penghasilan. Tapi portfolionya bisa pakai seperti zaman remaja nggak apa-apa, tapi harusnya sih karena udah bertambah modalnya, kita juga bisa lebih berdiversifikasi. Tapi kalau yang udah 30-an ke atas, yang jelas-jelas punya tujuan-tujuan keuangan, aku sangat sarankan kalian tuh bener-bener ngambil aset investasi sesuai dengan tujuan keuangan kalian masing-masing. Jadi itu kira-kira how we manage berdasarkan usia. Oke, wah keren banget Mbak Prita. Jadi ada pengelompokannya ya. Dan tergantung teman-teman nih, kira-kira teman-teman ada di rentang umur yang mana. Gitu. Oke, Mbak Prita, ini kalau untuk ibu rumah tangga, ini kira-kira gimana nih? Ada nggak sih tips dan instrumen investasi yang cocok atau yang tepat? Karena mungkin kalau ibu rumah tangga itu kan income-nya mungkin ada yang nggak stabil gitu ya, dari suaminya dikasihnya nggak nggak selalu tetap gitu tiap bulan. Nah, kira-kira ada nggak sih tips atau instrumen investasi yang cocok? Ada. Jadi kalau ibu rumah tangga itu biasanya kita bagi jadi dua nih Mbak Cisti. Yang satu adalah ibu rumah tangga yang murni dia stay at home mom, kemudian dia benar-benar mendapatkan penghasilannya itu murni dari pasangannya. Oke. Nah, maka menjadi pertanyaan adalah dia tuh sebenarnya dapat uang untuk dia dikelola atau uangnya itu memang untuk ya bayar listrik dan lain-lain. Oke. Kalau dia dapatnya memang yang cukupnya untuk belanja bulanan dan bayar listrik, aku akuin memang agak susah untuk tipe ibu-ibu ini untuk berinvestasi karena ya memang ngepas banget gitu loh. Jadi apa yang ditransfer tuh memang untuk bayar-bayar itu. Tapi kalau misalnya ibu rumah tangga ini diserahkan uang oleh pasangannya dan dia juga bisa mengelola, sebenarnya instrumen investasinya tuh bisa banyak banget. Dan karena dia adalah ibu rumah tangga, biasanya sih dia udah punya tujuan keuangan. Bisa jadi mau DP rumah, bisa jadi untuk dana pendidikan anak, dan lain-lain. Jadi sebenarnya instrumen seperti reksadana itu sangat menarik untuk ibu-ibu rumah tangga seperti ini. Kenapa? Karena reksadana itu sudah ada jenisnya. Jadi dia bisa sesuaikan jenis-jenis reksadana dengan tujuan keuangan yang sesuai dengan jangka waktunya. Nah, untuk ibu rumah tangga yang juga mungkin punya penghasilan tambahan, bisa aja dia jualan, bisa juga mungkin dia punya side jobs jadi freelancer atau apalah gitu kan ya. Mungkin nggak kerja kantoran full time, tetapi dia juga berpenghasilan. Nah, atas hasilnya itu dia bisa banget untuk berinvestasi bahkan di saham. Kenapa? Karena dia punya extra money selain dari apa yang diberikan oleh pasangannya. Gitu. Oke. Jadi itu aja ibu rumah tangga aja ada dua kelompok lagi gitu ya, Mbak Prita ya. Ada dua golongan nih. Tapi memang instrumen investasi yang mungkin ideal untuk ibu rumah tangga boleh pertimbangkan reksadana. Menurut opini dari Mbak Prita. Oke, nice Mbak. Oke, kemudian ada istilah gini nih Mbak Prita. Aku sering kali dengar, terutama dari mahasiswa nih, dari teman-teman yang mungkin gen milenial atau adiknya gitu ya, Gen Z. Itu sering kali
mereka itu memikirkannya seperti ini, Mbak. Mm-mm. Aduh, kalau saya sisihkan dana untuk investasi, dana untuk senang-senangnya kapan? Gitu. Mm-mm. Nah, ini menurut opini dari Mbak Prita sendiri, tanggapannya itu seperti apa, Mbak? Oke, aku selalu bilang kalau siapa yang bilang nggak boleh bersenang-senang, itu kenapa kita tuh ya di Z Finance tuh kita pakai metodenya tuh living, saving, playing. Jadi Nah, semuanya tuh kebagian. Namanya ada playing, playing aja seneng-senengnya nggak sih? Gitu. Jadi hmm. ada jatah untuk saving, ada jatah juga buat playing. Tinggal pertanyaannya, uangnya ini adanya berapa? Bisa dibaginya gimana nih untuk living, saving, playing? Karena living, saving, playing itu akan jadi berbeda-beda kan buat setiap orang. Nah, mahasiswa gimana? Mungkin nggak untuk dia nerapin living, saving, playing? Bisa banget gitu ya. Caranya gini, kan mahasiswa misalnya dapat uang saku nih gitu ya, uang saku dari macam-mana lah, misalnya orang tua atau beasiswa atau apalah, kan Ya. pasti utamanya adalah livingnya dulu dong, namanya juga mahasiswa ya nggak sih. Mm-mm. Jadi Ya. itu udah pasti yang paling utama dulu, oke. Nah, kita coba banget dong untuk atur livingnya itu memang sesuai dengan kemampuan apa namanya dia punya. Jadi Hmm. memang mahasiswa zaman sekarang tuh aku akuin sih godaannya tuh banyak banget ya, apalagi banyak banget kemudahan-kemudahan online dan lain-lain. Hmm. Itu memang agak beda jadinya dengan mahasiswa yang zaman dulu lah gitu. Nah, tapi bagaimanapun juga itu tetap bisa loh untuk dia kelola, kira-kira gitu. Terus yang kedua, apa namanya, mahasiswa ini tetap bisa punya saving. Nah, savingnya ini caranya adalah dia mesti bikin tempatnya itu terpisah. Tempat terpisah yang mana memang dipisahin dari apa yang dia biasa debit-debit gitu. Nah, untuk itu aku selalu bilang coba micro investing deh. Jadi micro investing itu Hmm. basically nyisihin uang itu kecil-kecil Mbak Cisti. Jadi 10 Oke. ribuan, 20 ribu gitu. Tapi nanti baru kamu beliin pas kamu uangnya udah nyampe 100 ribu. Cuman waktu 10 ribu, 20 ribu tuh kamu udah mulai sisihin gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Itu istilahnya tuh namanya micro investing. Kalau kalian tidak melakukan itu, mahasiswa tuh ya akan susah kapan kekumpulnya lah. Kira-kira Ya. seperti itu. Nah, playing masih kebagian, tapi otomatis kalau kalian playing, pasti akan jadi lebih sedikit daripada teman-teman lain yang memang nggak berinvestasi. Ya. Betul, betul. Tapi kan masa depannya pasti jauh lebih terjamin gitu ya, Mbak Prita Mm ya. -mm, mm Oke, gini nih Mbak Prita, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, banyak juga ya teman-teman kita yang -mm, kondisi keuangannya agak prihatin ya Mbak Prita ya. mm -mm, Kira-kira ada nggak sih strategi yang terbaik untuk mm teman-teman yang memang mungkin keuangannya sedikit terganggu -mm, ketika mm. pandemi, tapi ingin tetap berinvestasi? Oke, so yang paling pertama dia mesti setting ulang budgetingnya dia. Jadi aku selalu bilang kalau kita misalnya Hmm. keuangan kita tuh bermasalah atau kayak Hmm. cash flow-nya kesendat lah, macam-macam lah ya namanya juga ini, apalagi kan sekarang karena ada varian Omicron, em, kita masih nggak tahu nih kedepannya akan seperti apa, bener nggak sih? Ya, Kita betul juga nggak betul. tahu mobilitas kita tuh akan seperti apa. Teman-teman yang punya usaha misalnya yang berhubungan dengan orang, misalnya kayak kafe atau gimana juga akan gimana, kita kan nggak tahu. Jadi yang nomor satu adalah yang kita ulang adalah budgeting. Kenapa sih Hmm. penting untuk mengulang budgeting? Karena apa namanya, budgeting itu akan penting buat kita untuk tahu kita sebenarnya punya jatah berapa sih untuk pengeluaran tiap Hmm. bulannya. Nah, kita kan sekarang lagi masa pandemi kayak begini nih. Karena kita lagi masa pandemi gini, uh, kita tuh bener-bener harus sadar ada biaya-biaya untuk protokol kesehatan dan lain-lain. Nah, itu kenapa pentingnya kita untuk apa namanya, start dengan budgeting. Yang kedua, sebenarnya dana darurat, Mbak. Orang tuh suka lupa Hmm. ya. Jadi aku Hmm. ingetin sekali lagi, dana darurat itu penting banget. Even though kita tuh sekarang lagi apa namanya, lagi berada di situasi yang mungkin kita sendiri penghasilannya terbatas. Nah, sebisa mungkin emergency fund tuh tetap kita kumpulin. Baru kita pikirin, oke, setelahnya tuh kita bisa berinvestasi seperti apa. Jadi Hmm. kalau dulu kita selalu pakai living tuh 50%, saving 30%, playing 20%. Ya udah, kalau memang sekarang kita lagi susah nih Mbak, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin livingnya jadi 70% dulu, terus savingnya mungkin jadi
mungkin turun nih ke 20% gitu, terus 10%-nya playing. Itu kan sebenarnya kalau dijumlah ya Mbak, 70 tambah 10 playing itu 80 loh untuk pengeluaran kita. Ya. Jadi nggak apa-apa untuk kita fleksibel dulu, yang penting kita bisa atur ulang lagi, nanti kalau keadaan yang baik baru kita mulai push lagi ke idealnya harusnya kayak gimana. Oke, ini aku tadi sampai catat loh Mbak Prita loh. Mm-mm. Jadi yang Mm-mm. pertama itu teman-teman harus setting ulang budgetingnya, Mm-mm. dan yang Mm-mm. terpenting itu dana darurat nih teman-teman. Mm-mm. Karena Mm-mm. sebenarnya style investasi itu disesuaikan aja gitu ya Mbak Prita ya. Mm-mm. Tergantung Mm-mm. kalian seperti apa. Mm-mm. Tadi Mbak Prita sempat mention 50, 20, 30. Tapi kalau misalnya keadaannya itu tidak memungkinkan, ya mungkin boleh diatur ulang, disetting ulang gitu ya Mm-mm. Mbak Prita ya. Mm-mm. 70 Mm-mm. 10 gitu, atau 70 30, 70 30 gitu ya Mbak Prita ya. Yep. Mm-mm. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman yang generasi sandwich gimana nih Mbak Prita? Nah, ini memang agak susah aku paham. Jadi generasi sandwich kan memang pengeluarannya banyak banget ya. Jadi yang perlu teman-teman lakuin tuh nomor satu adalah data dulu nih. Sebenarnya berapa banyak sih tanggungan kalian? Seberapa banyak yang memang orang-orang yang hidupnya itu tuh sangat bergantung pada diri kita. Dan kalian mesti bisa untuk komunikasikan. Kalian punya penghasilan berapa? Terus berapa banyak sih sebenarnya yang bisa kalian beri untuk keluarga besar? Kenapa? Karena ini penting. Kita tuh kadang-kadang suka nggak ngurut gitu ya. Pengeluarannya itu sebenarnya pengeluaran biaya hidup atau pengeluaran gaya hidup. Ini contoh Mbak. Kalau kita membiayai hidup keluarga besar memang hanya untuk makan, minum, tempat tinggal, itu pasti adalah pengeluaran yang berhubungan dengan biaya hidup. Tapi kayak kita nyicilin motornya lah, kita bayarin apanya lah gitu kan, terus langganan-langganan ini itu udah gaya hidup. Nah, berarti ini pilihan kalian. Kalau kalian memang rela dan mau untuk melakukan itu semua, ya jangan protes. Artinya, playing kalian yang harus kalian turunkan. Tapi kalau kalian memang juga udah kesulitan, terus udah mepet, playing juga kalian gak bisa, tapi juga untuk bayarin semua gak bisa, then you need to communicate. Karena yang paling penting itu kan, yang penting kita bisa menolong hidupnya. Tetapi kalau gaya hidup ya akhirnya mesti diatur gitu loh. Ya bagaimana? Situasinya kan seperti ini. Nah, kalau itu aja nggak beres, jangan harap bisa investasi. Itu pesan dari aku. Jadi kita tuh jadi apa ya, pribadi itu juga harus bisa logis dan harus mampu untuk, bukannya kita galak ya, bukan galak atau tegas, tapi kita tuh benar-benar harus sama-sama mawas diri. Ya ibaratnya tuh kalau kasarnya tuh we're in this together lah ya gitu. Jadi memang situasinya tidak mudah. Um, kita sering banget ngomong dulu enak, ya emang dulu juga nggak kemana-mana pakai masker ya gitu. Jadi memang situasinya juga udah berubah banget. So udah nggak ada deh kita balik ke dulu, udah sekarang nih sekarang ke depannya mau gimana, dan itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau aku bilang itu balik lagi kepada diri kita masing-masing Mbak, karena ada orang yang memang dia sanggup untuk melakukan itu, ada yang enggak. Untuk yang sanggup apa ya istilahnya, bisa logis dan lain-lain, maka kalian akan mampu nih untuk tetap bisa berinvestasi. Tapi kalau kalian udahlah, aku nggak mau ribut, aku nggak mau apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi itu kalian sadar itu pilihan kalian, gitu. Oke, Mbak Prita, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan nih, karena udah banyak banget pertanyaan di Q&A box nih, Mbak Prita, kayaknya udah ada 100.000. Ini kayaknya udah banyak banget teman-teman yang nanya, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin Mbak Prita boleh dong kasih kata-kata motivasi untuk teman-teman. Boleh. Aku selalu bilang begini nih teman-teman. Basically pada saat memang kita nih merasa hidup kita tuh lagi kayak nggak bisa terkendali ya, kita harus bisa mengambil lagi kendali dengan membuat rencana. Jadi jika kamu merasa kehilangan kendali atas hidupmu, maka cara untuk memegang kembali hidupmu adalah dengan membuat rencana. Wow, oke. Itu very important. Very important. Kalau cuma perkara milih saham, emiten, gini gitu, apalagi yang tebak-tebakan tiap harian, ya basically itu
lebih ya udahlah gitu. Tapi ini much more beyond that gitu loh. Maksudnya Hmm. everyday juga di fit in sama ajaib, bisa belajar apa, oh ini saham apa nih, apa segala macam. Itu kita tinggal ikutin. Tetapi the control itu ada di diri kita. Jika memang kita udah kehilangan kendali, udah bye, lepas gitu loh. Ibaratnya tuh kayak orang, oh ini invest ini NFT ikutan, ini apa ini, jadi nggak punya kendali gitu loh. Kayak pengendaliannya itu tuh lebih dari karena sekeliling. Tapi you need to get back to yourself and then you plan. Apa sih rencana kalian pada hidup kalian? Karena investasi itu sebenarnya adalah membantu kita mencapai rencana hidup kita. Investasi apapun tuh bagus kalau sesuai dengan rencana hidup kita. Percaya sama aku, kalian nggak perlu kok dapetin kayak beggar banget yang paling gimana. Tapi kalau kalian juga pada saat udah jadi beggar, terus nggak tahu duitnya mau diapain. Lihat kan, casesnya banyak banget yang dapat uang miliaran karena jual tanah sebagainya. Tiba-tiba sekarang juga bingung apa segala macam. So, memang ilmunya itu nggak cuman gimana duitnya tuh jadi berlipat, tapi setelah berlipat, then you need to take control of yourself. Itu penting banget. Oke, you need to take control of yourself tuh teman-teman, kata-kata kuncinya. Oke, thank you Mbak Prita. Kita lanjut ke Q&A ya Mbak Prita ya. Yuk. Oke, ini ada pertanyaan dari Happy Didi. Saya mau punya 1M nih Mbak Prita saat pensiun nanti di usia 55 tahun. Saat ini saya 34 tahun dengan gaji 10 sampai dengan 12 juta sebulan. Nah, kira-kira instrumen investasi apa nih Mbak yang paling cepat dan masuk budget dengan gaji saya? Waduh. Oke, sekarang kan gini ya. Kalau gajinya antara 10 sampai 12 nih, kita sekarang mau ngitungnya logis ya. Kita logis ya. Oke. 10 sampai 12. Artinya kemampuan berinvestasi kita tuh ada di kisaran 3 sampai 4 juta per bulan. Oke. Nah, sekarang kalau 3 sampai 4 juta per bulan, artinya per tahunnya itu dia punya budget 36 juta. Bener nggak? Ya. Oke. 36 juta dikali 10 tahun itu 360 juta. Dikali 20 tahun itu berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 800 ya gitu ya. 360 lah, pokoknya 700 sekian lah gitu, kira-kira seperti itulah, hampir 800. Nah, sekarang berarti kalian mikir, kalau saya punya 20 tahun, ini kan 34 nih, berarti ke 55 kan punya 20 tahun nih dia. Oke. Terus berarti saya mesti bikin yang selisih 200 jutanya itu dapat dari compounding kan, betul nggak? Karena modalnya dia itu sekitar di 800. Jadi gimana caranya si 800 ini bisa jadi ke 1 miliar kan, kira-kira kayak gitu. Berarti dia masih dapat additional dari 800 juta itu mungkin sekitar berapa tuh? Sekitar 20%-an gitu kan ya. Nah, dari situ berarti 20% 20 selama 20 tahun itu total return-nya dia butuh nih segitu. Berarti kalau begitu per tahunnya itu mungkin saya butuh untuk naikin kira-kira sekitar ya 5%-an, 7%-an, 8%-an, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau dia punya kemampuan bisa invest 3 sampai dengan 4 juta. Sebenarnya dengan dia memilih instrumen-instrumen seperti mungkin reksadana campuran atau mungkin saham-saham yang kapitalisasi besar, lalu dia monitor terus, itu sudah bisa Mbak untuk mencapai sih 1 miliar. Ya kan? Kan logikanya 3 juta tiap bulan. 3 kali 12, 36. 36 kali 10, 360. Kaliin 2 lagi berarti 800 kan. Berarti kan sisanya itu dia tinggal cari instrumen yang bisa melipat gandakan itu. Jadi nggak perlu sampai nyari yang suntik modal gitu, udah nggak usah ya. Yang normal-normal aja juga bisa gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi instrumen investasi saham yang big caps mungkin boleh dipertimbangkan, atau reksadana pendapatan tetap atau campuran ya Mbak Prita ya. Karena itu masih possible kok ya, asalkan memang konsisten ya Mbak Prita ya. Nabungnya itu 3 sampai 4 juta sebulannya. Ya, gitu. Jadi dia cuma tinggal ngejar sekitar 250 jutaannya dari ya more or less segituan lah gitu ya kan. Kita kan gini, 10 juta itu kan dia bilang gajinya sekarang. Ya enggak. Kan kalian berharap dong gaji tiap bulannya kan ada kenaikan, betul enggak? Ya.
tiap tahun ya. Nah, jadi 3 juta itu juga nggak 3 juta terus tiap tahun dong, ya nggak sih? Nanti Ya, pada saat gaji betul. kalian, insya Allah udah 30 juta, kalian juga masih investasi 3 juta, ya rugi di kalian gitu, bener nggak sih? Setuju, setuju Mbak Prita. Mm-mm. Oke, ini pertanyaannya, waduh, kok banyak yang malah curhat di Q&A. Oke, pertanyaan selanjutnya, eh, oke, ini nih Mbak Prita. Dari Jisa 407. Mm-mm. Saya sekarang masuk di milenial. Mau mulai investasi lebih baiknya di saham atau reksadana atau di keduanya nih Kak. Makasih. Oke, kalau belum pernah berinvestasi sama sekali, jadi Mbak apa sih akun Jisa 407 ini benar-benar pemula awam banget, aku akan suggest kamu start dengan reksadana. Mungkin selama 6 bulan, at least you get to know seperti apa pergerakannya, baru kamu masuk ke saham. Oke, apa bahayanya kalau langsung masuk ke saham tanpa sebelumnya pernah istilahnya kena lah gitu dengan pasar modal ya? Bahayanya adalah kita tuh masih kalau sampai nanti kamu rugi, kamu tuh kapok biasanya. Karena kayak gimana sih kayak wah duit saya hilang gitu padahal sebenarnya duitnya nggak hilang kalau dia nggak jual ya nggak hilang gitu. Cuman kan namanya saham ya saham kadang-kadang kayak ditungguin balik lagi berapa lama sih balik laginya seberapa cepat apa segala macam kira-kira kayak gitu. Jadi kalau bener-bener pemula banget belum pernah sama sekali punya akun SID ya aku saranin start dari reksadana 6 bulan kamu belajar, and then baru kamu masuk ke saham gitu. Setuju, setuju teman-teman. Memang kalau teman-teman mau mulai investasi, sebaiknya kenali dulu dan gali lagi Mm-mm. gitu ya, knowledge yang Mm-mm. lebih tentang investasi tersebut, teman-teman. Terutama Mm-mm. investasi di saham, karena high risk ya, Mbak Prita ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Very high harus risk. dibekali, ya, jadi harus dibekali dengan kompetensi, ya minimal harus tahu dulu gitu, Mm. saham apa yang sesuai dengan profil risiko teman-teman. Mm-mm. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaannya ini nih Mbak Prita. Mm-mm. Dari Madia Sariwidi, jika dana Mm. daruratnya belum terkumpul, apakah Mm-mm. fokus menabung dana darurat 30% atau boleh nggak sih dana darurat itu cuma 10% yang ditabung, 10%-nya untuk invest? Gimana tuh Mbak Oke, Prita? aku paham pertanyaannya. Jadi gini, orang tuh sekarang banyak yang bingung karena kan sekarang lagi pandemi, jadi pada ragu-ragu nih, aku langsung investasi atau aku mesti kumpulin dana darurat dulu gitu Mbak Cisti. Oke. Jawabannya adalah kita perlu memiliki dana darurat terlebih dahulu. Tapi kalian nggak perlu nunggu sampai jumlahnya tuh yang kayak idealnya. Paham nggak? Hmm. Kayak aku ambil contoh ya. Misalnya atas nama akun Madia Sariwidi ini, let's say misalnya pengeluarannya dia tiap bulannya 10 juta. Oke. Terus kalau pengeluarannya dia 10 juta berarti dana darurat idealnya dia tuh 120 juta. Oke, karena dikali 12. Wah, Mbak Prita, lama banget dong kalau sampai aku mesti ngumpulin 120 juta. Nah, maka kumpulin dulu sampai 30 juta, dengan kata lain 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Lalu, kamu boleh nih ngebagi yang tadi. Dana daruratnya 10%, 10% investasi, 10%-nya lagi misalnya investasi yang ada tujuannya gitu ya. Tetapi pastikan dana daruratnya paling enggak untuk 3 kali pengeluaran rutin bulanan tuh terkumpul, and then kamu start berinvestasi gitu. Ada sih sedikit tambahan ya. Boleh nggak Mbak, kalau aku misalnya dana daruratnya cuma 1 kali pengeluaran rutin bulanan, lalu aku langsung investasi? Jawabannya boleh kalau kamu tidak punya tanggungan. Oke. Boleh kalau nggak ada tanggungan. Mungkin cocok untuk yang milenial ya, Mbak Prita ya. Iya, atau yang Gen Z gitu ya. Jadi Yang yang Gen memang, Z. jadi dia bukan generasi sandwich, dia juga belum Ya, menikah gitu. ya Jadi masih memang hidupnya single. cuman apa mengcover dirinya sendiri. Nah, itu boleh. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Eh, oke, ini masih ada pertanyaan dari Instagram.
saya nabung di Hmm. RDPU dan RDPT nih, Mbak Hmm. Prita. Mending Hmm. fokus di satu produk aja atau berbagai macam produk? Mohon penjelasannya, Kak Prita. Oke. Karena reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Oke. Ini sama-sama reksadana ya. Jadi aku gabungin aja penjelasannya. Reksadana itu, teman-teman, sudah merupakan satu portofolio. Coba deh teman-teman ngebedah deh fun fact sheet atau prospektus dari reksadana. Pasti di dalamnya itu udah lebih dari 10 saham tuh udah pasti. Kalau memang itu let's say reksadana saham. Kalau dia reksadana pendapatan tetap berarti dia terdiri dari obligasi-obligasi ini biasanya seperti itu. Nah, itu adalah sudah sebuah portofolio. Dengan demikian, karena ini aja udah sebuah portofolio ya, kalian tuh nggak perlu lagi sampai ngebagi lagi jadi 5 RDPT gitu loh. Pertama, modal kalian berapa? Maaf ya, kalau misalnya modal kita let's say di bawah 10 juta, terus kalian bagi jadi 5 RDPT, itu too much gitu loh. Jadi effortnya juga kebanyakan kan untuk milih satu produk aja kan kita kan juga nggak cap cip cup kembang kuncup kan kita kan lihat juga fun fact sheet jadi aduh nggak perlu lah untuk kalian lakukan seperti itu mungkin kalian baru bagi jadi sekian RDPT kalau nanti let's say apa modal investasinya let's say udah di atas 500 juta nah bolehlah gitu tapi kalau under that aku sih bilang itu udah sebuah portfolio just choose satu atau dua lah gitu yang memang apa namanya secara pengelolaan tuh dia bagus banget kira-kira kayak gitu ya jadi kalau misalnya dia di sini mau belinya itu RDPU atau RDPT terus dananya masih di bawah 500 juta sebenarnya kita nggak perlu tuh ngebagi terlalu banyak kapan sih kita mungkin ngebagi agak banyak kalau dia ini yang kece yang mana dia itu punya tujuan-tujuan misalnya ya Mbak yang ini RDPU-nya buat DP rumah. Yang ini RDPU-nya buat anak sekolah. Jadi biar dia nggak pusing gitu loh. Jadi dia pecah-pecah sendiri gitu. Nah itu silahkan. Oke, oke. Atau mungkin ini kali ya Mbak Prita, across the apa instrumen investasi, mungkin punya reksadana tapi punya saham juga gitu kali ya. Itu masih boleh Betul, betul, betul. Jadi intinya adalah kan dia kan nanya reksadananya nih. Jadi kalau misalnya reksadana tuh maksudnya tuh gini kayak kayak orang bisa beli saham kan emitennya banyak gitu ya. Kayak oh aku beli saham perbankan. Jadi dia nanya perlu nggak sih aku punya reksadana pendapatan uang apa pendapatan tetap tetapi dari berbagai manajer investasi sebenarnya nggak perlu Oh. sampai gitu-gitu amat gitu. Iya, iya. Too much ya Mbak Prita ya. Mm-mm. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, nah ini ada pertanyaan. Mbak Prita, bagus mana nih? Investasi dari saham atau nyimpen emas? Waduh. Kamu kayak nanya sama aku ya Mbak bagusan mana ya minum jus apel apa minum jus orange ya beda kali gitu ya jadi Ya. yang mau dikejar apa gitu karena antara emas dan saham itu totally different dan ini sebenarnya saling melengkapi jadi sebenarnya bukan cari mana yang lebih bagus tetapi ini saling melengkapi karena saham dan emas itu memiliki apa namanya beta yang berbeda gitu jadi dia tuh kalau yang satu tuh lagi naik banget biasanya yang satunya biasa aja gitu kalau yang satu lagi agak turun dia yang satunya akan lebih nahan gitu jadi emas dan saham itu sebenarnya saling melengkapi. So, alih-alih kalian milih ini atau itu, kalau aku bilang you combine. Gitu. Karena dengan begitu secara portofolio itu jauh lebih akan bagus banget gitu ya. Again, apa namanya sesuaikan dengan profil resikonya masing-masing. Karena kalau kamu lebih kejarnya itu adalah pertumbuhan yang lebih cepat, tentunya komposisi sahamnya harus lebih besar daripada emas gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya, tapi mungkin di luar topik kita nih, Mbak Prita. Nggak Mm-mm. apa-apa ya, Mbak ya? Apa tuh pertanyaannya? Aku jadi deg-degan. Pertanyaannya dari Rahmis_R. Kapan Oh, nih waktu yang oke. tepat saat kita jual saham? Oke. Ada dua nih, kalau aku selalu bilang ya secara financial planning itu ada dua nih, saat yang harus kita pertimbangkan untuk menjual saham. Satu adalah pada saat um,
kita sudah mencapai tujuan investasi kita. Ini contoh ya. Aku punya anak kan Mbak, anakku 2 gitu ya. Jadi dedek Gen Z di sini nih jangan-jangan lebih dekat umurnya sama anakku gitu. Karena aku nikah tuh muda banget, jadi anakku sekarang udah ada yang udah Gen Z gitu. Nah, dia itu sebenarnya belum kuliah ya, oke, masih di bangku sekolah. Nah, tapi karena aku sudah berinvestasi sejak dia bayi, jadi waktu dia SMP, dana pendidikan anak untuk anakku yang pertama tuh sudah terkumpul sesuai dengan target uang yang memang aku inginkan. Oke? Katakanlah nominalnya sekian lah gitu. Buat apa lagi aku masih taruh di situ? Aku udah harus jual karena ibaratnya nih, aku berharap nih ya, misalnya kalau ibaratnya kita naik mobil, kita bilang bahwa dari sini ke tempat tujuan 1 jam. Ternyata 30 menit udah nyampe Mbak. Ya ngapain lu nunggu di parkiran, turun aja kali gitu kan, ibaratnya kayak gitu gitu loh. Jadi ya jual gitu karena udah tercapai nih apa yang kita inginkan. Itu satu momen kapan kita jual saham. Yang kedua, itu momen saat kita punya trading plan dan ternyata profit yang kita harapkan itu sudah melebihi dari trading plan kita. Contoh, kayak misalnya aku pribadi ya, aku kan sekarang sudah dalam tahap kalau aku beli saham itu aku memanage portfolio untuk dana pensiun aku. Kalau dulu waktu umur aku masih 20-an aku nggak begitu. Karena waktu aku 20-an tuh aku jarang trading. Aku lebih sifatnya ngumpulin aja karena uangnya juga masih terbatas banget gitu loh. Kalau sekarang memang komposisi portfolio aku tuh ada yang aku hold untuk dapetin dividen, ada juga yang memang aku cari nih untuk trading gitu loh. Biasanya aku taruhnya memang bukan di saham yang big caps. Kenapa? Karena plan big caps ya nunggu trading yang nggak tahu lah berapa bulan lagi baru ini kan ya. Jadi memang harus ada kombinasi dengan yang mid cap lah kira-kira gitu. Nah, itu harus ada trading plan-nya. Jadi pada saat misalnya return yang aku targetin nih, misalnya sekian persen tercapai, ya aku jual. Gitu karena itu harus disiplin tuh untuk profit taking. Menurut aku seperti itu ya. Aku bukan trader harian yang pakai chart-chart candle. Wah, itu sih aku juga nggak ngerti, itu jagoan Mbak Cisti lah gitu. Tapi maksud aku gini, teman-teman, kalian nggak perlu loh jago baca chart segala macam, Kak. Kayak aku aja itu bisa loh gitu loh, maksudnya padahal aku nih juga perempuan, ibu-ibu juga, kerjaannya juga segabrek gitu ya, aku nggak bisa tiap hari ngeliatin, tapi kita bisa asalkan kita punya trading plan gitu. Jadi selama kita punya trading plan, kita punya target sekian persen, oke, once nyampe you have to be disciplined dan jangan pernah gini, ya naik lagi, tau gitu gue belum jual, nggak boleh kayak begitu. Jadi udah disiplin sama trading plan. Oke, wah mungkin aku bisa tambahin kali ya Mbak Prita ya sedikit dari sisi bisnisnya nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketika teman-teman melihat saham tersebut itu bisnisnya udah kurang baik atau sektornya udah tidak mendukung gitu, ya itu mungkin boleh teman-teman pindah jual gitu, pertimbangkan untuk dijual sahamnya, kemudian di switch ke saham yang potensinya jauh lebih bagus gitu teman-teman ya. Tadi jawaban Mbak Prita udah luar biasa banget, Mbak. Ada yang komen tadi visioner banget Mbak Prita. Waduh. Apanya? Ini mah ibu-ibu biasa, ibu-ibu udah investasi saham. Aku selalu investasi saham 2025 soalnya. Jadi sebenarnya kayak buntutnya ini aku seru-seruan aja ya. Aku ngerti banget Mbak Cici tadi bilang liatin nih bisnis segala macam. Tapi memang kayaknya dari umur 25 yang aku pegang dari awal itu memang sektor yang kayaknya tuh nggak pernah mati lah gitu loh, dari sejak aku 25 ya. Jadi memang itu ada terus tuh gitu. Tapi memang ada yang cyclical juga tuh ada. Itu aku setuju banget gitu. Jadi tapi percaya nggak? Terus nanti ada momennya dia bagus lagi, jadi masuk lagi gitu loh ke situ. Dan tahu nggak dari sekian sektor ya yang ada di ini, aku tuh akhirnya menyadari bahwa kayaknya ya kalau orang-orang yang kayak aku yang nggak ngeliatin chart, yang nggak scalping apa segala macam itu, kita tuh harus berpegang pada sektor-sektor tertentu yang kita paham. Karena kalau kita paham Mbak, ini aku believe it or not ya, kayak kita tuh punya sense, ini kayaknya dia bakal naik deh, atau dia bakal, aku harus jual deh nih hari. Jadi aku akhirnya dari sekian banyak emiten ya, aku tuh kayak akhirnya tuh balik lagi emitennya itu lagi karena udah kenal, jadi udah ngerti polanya gitu loh. Entah kenapa, pokoknya itu sih pengalaman pribadi aku ya sebagai investor yang juga sometimes trade gitu loh, tanpa harus ngeliatin chart-chart yang belibet banget gitu.
Oke, oke, setuju banget Mbak Prita. Memang kita juga kalau mungkin teman-teman yang memang belum sedalam itu ya knowledge-nya tentang saham, ya minimal teman-teman tuh udah harus tahu dan kenal betul gitu. Itu emitennya itu bisnisnya bergerak di bidang apa gitu, produk dan jasanya itu apa gitu. Minimal banget seperti itu ya Mbak Prita ya. Jadi kita nggak asal beli gitu ibaratnya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, Mbak Prita. Nggak apa-apa ya, Mbak? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari... Oke, ya. Ini pertanyaannya dari Nisrin nih, Mbak Prita. No. Halo. Halo, teman-teman, ini sepertinya ada gangguan teknis. Coba kita invite lagi Mbak Pritanya. Halo, Halo? Mbak Prita. Aduh, makanya aku tadi bilang gini, Mbak, aku kok kayak nggak bisa lihat muka aku sendiri ya di situ. Iya, kayaknya ini ya Mbak ya sinyal ya. Iya, ini soal sinyalnya sinyal antar negara nih udah. Aduh, padahal lagi seru banget loh Mbak. Banyak yang tadi. Tenang. Aku tadi masih dengar kok pertanyaannya. Oh ya, lanjut. Ya, ini pertanyaan dari Nisrin. Apakah podcast ini bisa jadi tempat yang pas untuk mahasiswa yang cari penghasilan tambahan? Karena saya baru, waduh, itu kayaknya terpotong nih. Tapi mungkin pertanyaannya bisa nggak sih dengan investasi kita mendapatkan income tambahan? Itu mungkin Mbak Prita. Ya. Oke. Kalau memang kamu mencari penghasilan tambahan dari investasi, jawabannya bisa. Tetapi ada syaratnya. Berarti kamu benar-benar harus menjadi almost full-time trader, ibaratnya seperti itu. Karena memang orang-orang itu memang bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari situ. Tetapi kalau kamu bilang kamu adalah mahasiswa, kamu sanggup nggak untuk melakukan itu? Karena kan jam trading itu jam lagi kamu kuliah, iya nggak sih? Maksudnya jam trading itu kan ada jamnya gitu ya. Jadi memang kalau mau dapat penghasilan tambahan itu bisa banget. Nah, alternatif kedua adalah mendapatkan penghasilan dari dividen sebetulnya. Jadi itu mesti sabar karena kan dividen setahun juga hanya dibagikan mungkin satu kali gitu kan, ada juga interim gitu ya 2 kali, tapi mostly kita satu kali lah. So bisa aja kalau memang kalian mau melakukan itu, cari aja saham-saham yang memang rajin menebar dividen. Tapi memang penghasilan tambahannya mungkin ya setahun 2 kali gitu, setahun sekali gitu ya. Terus kalian sebar nih ke beberapa emiten, jadi lumayan lah bulan ini dapat dari yang mana, bulan-bulan yang mana dapat yang mana gitu. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau dapetin yang terus-menerus ya memang kamu harus jadi trader gitu. Oke, Mbak Prita, karena kita masih ada waktunya, nggak apa-apa Yes, cari pertanyaan lagi ya. boleh. Oke, pertanyaannya, ini kayaknya banyak yang mahasiswa ya yang join ya. Dari mahasiswa semua ini. Oke, Pasti. oke, Dan ini bagus loh. Aku tuh dulu start pertama kali tuh dari mahasiswa ikut simulasi apa namanya saham gitu ya. Tapi apa beda-beda. Waktu zaman mahasiswa ya Mbak Cisti ya punya otaknya tuh maunya ya itu emang dapat receh-receh cuman selisih berapa puluh ribu aja kayak udah happy iya, banget gitu kan. iya. Makin udah kerja gitu mulai oh ya lupa nanti tiba-tiba iya pasar udah tutup kayak gitu-gitu, terus akhirnya mulai berubah gitu mulai shifting, jadi mulai apa sih namanya belinya tuh yang lebih longer, yang lebih bisa di manage, yang tiba-tiba dapat dividen gitu. Iya, tuh teman-teman. Kayaknya kita juga
belajar dari Mbak Prita nih karena konsisten loh dari umurnya udah banget 25 tahun sampai sekarang nggak ada bosen-bosennya ya Mbak ya untuk investasi. Enggak. Meskipun banyak sekali penawaran-penawaran apa sih Ya, namanya investasi-investasi lain yang juga cuannya gede ya. banget, tetap saham nggak, pasar modal nggak pernah aku tinggalin. Setuju, setuju. Aku juga kayak gitu Mbak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Hmm? dari Mrs. Ella, dana Hmm. pendidikan anak itu lebih bagus di RDPU atau di Sukuk atau LM? LM 3 maksudnya tahun ya, logam mulia berarti. tiga. Oh oke, logam mulia untuk Hmm. tahun. Ya, jadi kalau misalnya 3 tahun itu sebenarnya waktunya nggak banyak ya. Kalau waktunya nggak banyak itu mungkin pilihan tiga ini tiga-tiganya masih bisa diambil. Nah, oke. Pembedanya apa? Oke, kalau reksadana pasar uang dan logam mulia itu kamu bisa beli tiap bulan atau kapanpun kamu punya uang. Kalau sukuk, kalau kita bicaranya sukuk yang pemerintah keluarin itu emang nggak bisa kamu beli tiap saat karena itu uangnya memang udah mesti ada segitu karena kan satu unitnya itu 1 juta ya. Jadi kita nggak bisa tuh kayak misalnya oh baru punya uang 50.000, 100.000 nggak bisa. Jadi memang you need to have 1 juta and then kalau itu bentuknya yang misalnya kayak sukuk tabungan, itu berarti kamu mesti hanya bisa beli pada saat terbit. Udah, lagi nggak terbit ya kamu nggak bisa beli gitu loh. Jadi memang beda ya, beda cara mengalokasikannya. Nah, sehingga kalau misalnya Mrs. Ella ini, saya nggak tahu Mbak Prita ada uangnya kapan, terus apa, mungkin lebih cocok either RDPU atau LM untuk dana pendidikan anaknya yang 3 tahun itu. Oke oke. Tuh, satu pertanyaan lagi ya Mbak Prita ya. Nggak capek ya Mbak? Enggak, tenang aja. Oke. Ini soalnya banyak banget loh Mbak pertanyaannya. Aku Teman-teman kayak, semangat nih kalau apa lagi ngobrolin kayak gini, apalagi sama Mbak Cisti. Mbak Cisti kan trader sejati nih, gitu. Jadi, wah, terus gantian aku yang mau nanya sama kamu. oh boleh boleh boleh. Kita gantian ya. Oke. Ini ada pertanyaan Mm-mm. dari Ras.renren. Mau tanya Mm-mm. dong, untuk Gen Z, instrumen Mm-mm. investasi yang lebih cocok itu saham, reksadana, atau lainnya? Oke, seperti yang tadi kita udah sempat bahas nih di awal, mungkin tadi Ren telat kali gabungnya ya. Jadi aku ulang, kalau Gen Z itu kan saat ini kita bicara umurnya 25 tahun ke bawah. Nah, kalau misalnya Gen Z secara umum, itu either dia mahasiswa atau dia masih fresh grade. Berarti dananya mungkin juga gaji fresh grade, kecuali kamu dapat penghasilan lebih tinggi lagi, itu ya rezeki kamu ya. Nah, sekarang, berarti yang kamu kejar itu bukan banyak-banyaknya rupiahnya, tetapi kestabilan dan habitnya. Itu sebenarnya yang paling penting. Ya, aku ulang ya, untuk Gen Z yang remaja-remaja sampai dengan mungkin 25, kamu nggak usah terlalu panik kayak, gue mesti dapetin sekian juta atau sekian ini. Jangan panik kayak begitu. Pokoknya yang paling penting adalah kamu tiap bulan harus bisa. Nah, berarti kalau kamu belum pernah sama sekali, tadi udah ada yang nanya kan, you start with reksadana. You learn selama 6 bulan, and then kamu masuk ke saham. Nah, pesan dari aku, investor saham pemula, itu jangan sekali-kali langsung beli saham-saham yang gorengan atau yang small caps, karena that's not how you learn. Kamu masuk dulu dari big caps, again, kamu mungkin hold, ya maksudnya bukan hold ya, tapi kamu pelajarin 6 bulan setahun, dan kamu mau masuk ke saham-saham yang lain, terserahlah gitu loh. Tetapi itu ada apa ya istilahnya tuh biar kenalan dulu gitu, jadi nggak kaget, nggak panik gitu kan ya. Jadi kayak bener-bener, makanya aku kenapa nggak pernah kapok mbak dari umur 25 ya, karena itu startnya tuh dari kenalan dulu, jadi udah tahu gitu loh. Oke, oke. Keren banget Mbak Prita. Tapi ini kayaknya kita udah di penghujung acara nih Mbak Prita. Ada keterbatasan waktu juga. Sayang sekali kayaknya teman-teman pengennya sih lanjut gitu ya. Tapi kita keterbatasan waktu nih teman-teman. Terima kasih Mbak Prita untuk waktunya. Satu lagi dong Mbak Prita, closing statement untuk teman-teman mungkin. Yes, teman-teman yang namanya berinvestasi itu sebenarnya nggak kenal usia dalam arti harus punya uang berapa. Yang penting kita mesti punya habitnya terlebih dahulu ya. Jadi ini yang aku ingetin sekali lagi, habit ini harus dibangun dari sekarang. You need to start small, but you need to start now. Selalu ingat pada saat kita berinvestasi, pakailah uang yang kita miliki sendiri, bukan karena pinjaman atau uang orang atau bagaimana. Makanya kita perlu start dengan budgeting, living, saving, playing
Oke, di bagian living ini kita coba atur, playing coba kita minimize, kita prioritize, bukan yang nggak boleh senang-senang. Salah besar kalau berinvestasi tanpa bersenang-senang, kalian harus melakukannya bersamaan. Dengan begitu, kalian pasti akan merasa enjoy dengan financial journey kalian masing-masing karena you do it all over together untuk menjadikan diri kalian itu jadi lebih sejahtera lagi. Oke, wah luar biasa banget Mbak Prita. Thank you.